Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sekarang berada di Laboratorium Kimia Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Kali ini kita berjumpa di praktikum online analisis zat gizi dan kita masuk di materi tentang analisis karbonhidrat. Metode yang akan kita lakukan yaitu metode analisis karbonhidrat secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode MOR. Sekarang saya didampingi oleh mahasiswa saya yaitu Alvina Febriani sebagai asisten praktikum saya pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah, kita akan melakukan prosedur penentuan analisis karbonhidrat secara kualitatif dengan metode uji MOR. Sebelum kita memulai prosedur praktikum, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum MOR tersebut. Tujuan praktikum tes MOR itu untuk mengetahui adanya sifat karamelisasi dengan membentuk suatu bau dan warna yang khas, dan tujuannya untuk mengetahui adanya jurus alkali. Jadi di tes MOR itu menggunakan reaksi NaOH. Senyawa NaOH ini akan berikatan dengan rantai aldehid, kemudian membentuk aldoaldehid. Aldoaldehid ini akan membentuk warna seperti kekuningan. Dan prinsip dari tes MOR adalah oksidasi dan pemanasan. Oksidasi dan pemanasan ini akan membentuk senyawa kompleks, yaitu warna khas coklat. Jadi jenis karbonhidrat terutama larutan sukrosa itu nanti akan semakin dipanaskan akan konsentrasinya meningkat, dan itu yang nantinya pemanasan tersebut tidak hanya menimbulkan uap, tapi akan melebutkan titik lebutnya larutan sukrosa tadi. Makanya ini tes MOR adalah dengan pemanasan. Oke, baiklah, kita akan lakukan dengan penambahan larutan karbonhidrat ditambah NaOH, kemudian adanya pemanasan selama kurang lebih 5 menit atau lebih. Oke, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum tes MOR. Untuk alat adalah satu set pemanas bunsen yang terdiri dari kaki kuda, kemudian alas kawatnya, terus ada spiritus untuk pemanasnya, kemudian ada penjepit led. Ini penjepit lednya bahan dasarnya adalah kayu, kemudian rak tabung reaksi, dan ada tabung reaksinya juga, beker glass, termometer, kemudian mikropipet, dan tipnya. Yang terakhir adalah serbet. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan di sini, kita akan menggunakan beberapa bahan dari sumber karbonhidrat. Nanti kita akan cek larutan mana yang mempunyai kadar sukrosa paling tinggi atau nanti karamelisasinya yang terbentuk paling pekat yang mana. Yang pertama ada susu yang saya pilih adalah susu UHT. Terus kemasan minuman instan, di sini mereknya teh gelas. Terus larutan sukrosa 30%. Kemudian larutan galaktosa, di sini ada Aquades. Terus ini reaksi yang digunakan untuk tes MOR yaitu NaOH 10%. Ada tisu, kita menggunakan APD sarung tangan, terus masker lab dan korek api. Oke, untuk tahap berikutnya kita akan melakukan prosedurnya. Let's go, saksikan. Pertama, kita siapkan alat pemanas. Selanjutnya, kita letakkan air 200 ml dalam beker gelas dan kita letakkan di alas pemanas. Selanjutnya, kita hidupkan yang satunya. Kita tunggu sampai dia mendidih. Kita akan memasukkan larutan karbonhidrat ke pemanas. Sebelumnya kita akan mengecek suhunya. Jika sudah mendidih, sudah 100 derajat. Oke, suhunya sudah 100 derajat.
Ini metode pemanas itu tujuannya untuk mengetahui titik lebur larutan sukrosa nanti. Di sini saya akan ke langkah memasukkan larutan karbohidrat ke tabung reaksi yang nantinya akan diletakkan di beker gelas. Yang pertama, sampelnya adalah gelas. Masukkan teh gelas sebanyak 2 ml. Di sini saya bersihkan dulu untuk menetralkan bekas tes gelas tadi. Tabung reaksi berikutnya saya akan memasukkan sampel susu UHT sebanyak 2 ml. Sampel yang ketiga, saya akan memasukkan larutan sukrosa 30%. Sebanyak 2 ml, jadi isi sampelnya sama. Dan sampel yang terakhir adalah larutan galaktosa. Setelah semua larutan karbohidratnya saya tuangkan di tabung reaksi, berikutnya adalah penambahan NaOH. Sebelumnya kitnya ini harus kita ganti. NaOH yang kita butuhkan adalah 2 ml. Semua sampel larutan kita tambahkan NaOH. NaOH ini akan berikatan dengan rantai aldehid yang nantinya akan membentuk perubahan warna khas jika dilakukan proses pemanasan. Ini sampel terakhir galaktosa juga 2 ml. Jadi jumlah larutan karbohidrat dan jumlah larutan NaOH-nya sama, 2 ml 2 ml. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan dengan meletakkan tabung reaksinya adalah memanaskan tabung reaksi yang sudah kita masukkan sampel larutan karbohidrat 2 ml, kemudian ditambahkan dengan larutan NaOH 2 ml.
Jadi yang sukrosanya kita akan letakkan di sini. Untuk Alvina silahkan diatur stopwatch selama 5 menit. Pemanasan kita lakukan selama 5 menit. Selama 5 menit kita akan lihat perubahan apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi, apakah ada pembentukan dan bau khas dari sifat karamelisasi di sampel yang kita uji. Selama 5 menit kemudian kita angkat, kita letakkan di tabung reaksi, kita lihat hasilnya. Untuk galaktosa ini tidak terjadi perubahan dan baunya juga tidak ada bau khas karamelisasi, jadi hasilnya negatif untuk galaktosa. Kemudian untuk sukrosanya di sini ada pembentukan endapan warna coklat. Jadinya ada proses karamelisasi dan baunya juga bau khas karamel. Kemudian untuk susu ini yang terbentuk adalah bentuk bau khas karamel juga. Terbentuknya adalah warna kuning. Di sini kalau di kamera tidak terlalu terlihat dari sini, tapi ada warna kuningnya di sini. Bentukannya jadi agak berwarna kuning, berarti susu ini mengandung sukrosa. Kemudian untuk teh gelas juga mengalami perubahan warna coklat. Ini ada endapan warna coklat di sini. Cincin. Oke, jadi dari 4 sampel yang positif itu adalah sukrosa, susu UHT, dan teh gelas. Kemudian yang negatif adalah galaktosa. Oke, untuk praktikum analisis karbohidrat secara kualitatif selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.